Nah, coba kita cerna dengan pikiran kita, kita pahami apa makna cerita itu. Nah, supaya kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, soal cerita itu kan bukan hanya cerita, tetapi ada makna yang dapat kita ambil sebagai petunjuk. Dan Al-Quran juga seperti itu juga, Bapak Ibu. Ya, Al-Quran itu juga. هل أتى على الإنسان حين Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Ilahi anta sholli wa rahmatullahi a'tini mahabbatan yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak Ketua Pojali Masjid Al-8, Bapak Haji Danang Suwardi beserta Ibu, dan yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Jihad, dan juga yang saya hormati Bapak para pimpinan sepuh, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan jadwal, pagi ini diberi waktu kepada saya untuk menyampaikan materi kajian sebagaimana yang juga sudah kita laksanakan sebelumnya tentang kajian tasawuf. Saya akan mengulangi apa yang disampaikan di manaqib kemarin tentang manqabah ke-15 dari manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu. Dalam manqabah ke-15 itu disebutkan ada seorang ibu yang kehilangan anak. Ini ibu ini kehilangan anak. Anaknya itu tenggelam di dasar lautan. Itu anak satu-satunya. Jadi bingunglah, pusinglah si ibu ini tadi karena anak si mata wayangnya tenggelam di dasar lautan. Lalu dia meminta atau menghadap kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Dia minta kepada Sultan Aulia untuk didoakan, minta kepada Allah supaya anaknya bisa hidup lagi dan pulang ke rumah. Lalu Sultan Aulia berdoa. Setelah berdoa kepada Allah, kata Syekh, Bu, anakmu sudah di rumah. Silahkan kamu pulang ke rumah, temui anakmu di rumah. Pulanglah si ibu ini. Sampai di rumah belum ada orang, anaknya belum ada. Dan kata Sultan Aulia, itu anakmu sudah di rumah, tapi kenyataannya belum ada. Balik lagi si ibu tadi menghadap kepada Sultan Aulia, Tuan Syekh, anak saya belum ada di rumah, minta tolong doakan, mudah-mudahan Allah mengembalikan anak saya. Berdoa lagi yang kedua kali. Selesai berdoa, Tuan saya bilang kepada ibu, Bu, anakmu sudah di rumah. Silakan kamu pulang ke rumah, anakmu sudah ada di rumah. Pulanglah si ibu ini di rumah. Sampai di rumah belum ada juga. Anaknya belum ada. Balik lagi, ya, menghadap kepada Tuan Syekh.
Tuan Syekh, anak saya belum ada, Tuan Syekh, belum ada di rumah. Tolong Tuan Syekh doakan anak saya supaya anak saya bisa pulang ke rumah. Berdoa lagi Tuan Syekh yang ketiga kali. Setelah saya berdoa, nah kata si Tuan Syekh kepada ibu, Bu, anakmu sudah di rumah sekarang. Pulang aja ke rumah, sudah ada di rumah. Ulanglah si ibu tadi ke rumah, sampai di rumah betul anaknya sudah ada di rumah. Bertanyalah Tuan Syekh ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau jadikan bumi dan langit serta isinya hanya sekejap. Kun fayakun. Engkau kumpulkan manusia di padang mahsyar yang begini banyak miliaran hanya seketika. Kenapa menghadirkan seorang anak yang tenggelam di dasar lautan kok sampai 3 kali berdoa? Kok begitu susah? Kok begitu sulit? Dijawab oleh Allah, engkau tidak salah, Abdul Qadir. Karena ketika kau berdoa pertama, itu para malaikat baru mengumpulkan tulang belulang yang berserakan. Baru dirakit. Belum ada ruhnya. Baru dirakit. Kau berdoa yang kedua, baru dimasukkan ruhnya. Dia hidup. Kau berdoa yang ketiga, para malaikat mengangkatnya dari dasar lautan dan mengantarkannya pulang ke rumah. Sekarang mintalah apa yang kau maukan. Aku beri engkau, kata Allah kepada Abdul Qadir, aku beri engkau siapa orang yang menyebut namamu di hari Jumat, mereka akan menjadi waliku. Waliullah. Siapa orang, nah, ketika engkau melihat tanah, tanah itu akan menjadi emas. Ya Allah, kata Abdul Qadir, itu semua enggak cukup bagiku. Aku minta kepadamu yang lebih dari itu ketika aku sudah tiada. Ketika aku sudah mati nanti. Dijawab oleh Allah, wahai Abdul Qadir, siapa orang menyebut namamu, akan kuberi pahala sama dengan menyebut namaku. Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang saya hormati, apa isi cerita ini? Kira-kira Bapak Ibu sudah paham belum isi cerita ini? Belum. Kan sudah disampaikan waktu menakib kemarin. Ada yang nggak hadir waktu menakib? Banyak. Nah, mesti hadir Bapak Ibu waktu menakib. Menakib itu bagian daripada amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini 4 macam satu paket. Ya. Yang pertama zikir jahan, yang kedua zikir khafi, yang ketiga khataman, yang keempat manakib. Jadi siapa orang yang mengaku muridnya Syekh Abdul Qadir, pengamal Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, 4 macam ini menjadi wajib amaliyah pokok dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Yang pertama zikir jahar. Nah, zikir jahar digabung dengan zikir khafi ketika kita mengamalkan. Maka kalau selesai zikir jahar itu belum beres, Pak. Maka jangan duduk nyender dulu, belum beres, ya kan? Ya. Nanti setelah zikir jahar, lanjut zikir khafi. Ini satu paket. Ya. Ini karena kita belum terbiasa, katakan begitu selesai zikir jahar, selesai doa, mulai cari tempat nyender, tempat masing-masing. Tapi saya paham, nggak apa-apa. Kenapa? Karena pinggang nggak kuat duduk lama. Nah, ya namanya sudah sepuh juga. Ya. Tapi untuk dipahami itu zikir jahar, zikir khafi satu paket, Pak. Jadi jangan dulu beranjak dari duduknya sebelum zikir khafinya selesai. Kemudian yang kedua, yang ketiga, khataman. Nah, khataman ini sekali seminggu atau sekali sepekan.
Terserah kita letakkannya, mau setiap selesai subuh, atau mau setiap selesai sholat maghrib menjelang isya, minimal sekali dalam sepekan. Lebih banyak lebih bagus, syukur-syukur kalau setiap malam. Gitu. Selesai sholat maghrib, lanjut zikir khataman sampai isya. Atau subuh, selesai sholat subuh, zikir khataman sampai isyraq. Kata Nabi SAW, siapa orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat isyraq, maka akan diberi pahala sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Jadi mendapatkan pahala sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Pahala loh Pak. Jangan sampai karena sudah sampai surah Isra, lalu nggak mau haji lagi. Saya sudah dapat pahala katanya. Bukan, itu pahalanya, ganjarannya diberi oleh Allah sama dengan ganjaran orang mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Apa ganjaran haji dan umrah secara sempurna? Surga, ya. Al-hajjal mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasan kecuali surga, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat manakib. Nah, manakib ini sekali sebulan. Ini amaliyah bulanan. Terserah di mana saja kita ikut manakib. Mau ke tempat yang terdekat, mungkin di rumahnya Pak Haji Sahawi, itu setiap bulan diadakan manakib. Setiap malam 1/3 ya Pak Haji ya. Malam 1/3. Atau di rumah Pak Ketua. Ya, di rumah Pak Ketua di Mushola Al-Husain. Itu diadakan manakib sekali sebulan. Setiap apa Pak Ketua? Ya, Kamis, Kamis malam Jumat. Ya, Kamis malam Jumat. Jadi setelah sholat asar kita laksanakan manakib sampai kita sholat maghrib berjamaah. Nah nih, atau ada tempat lain yang terdekat silakan saja. Minimal sekali sepekan. Sekali sebulan maksud saya. Minimal sekali sebulan manakibnya. Syukur-syukur kalau lebih sering, lebih bagus ya. Nah ini 4 macam ini merupakan amaliyah dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah jadi yang merasa, yang mengaku murid Syekh Abdul Qadir, pengamal Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, 4 macam itu menjadi amalan pokok. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu masalah amaliyah thariqat. Kita kembali kepada cerita tadi. Ini bagus benar ceritanya ini. Ya, dan setiap manakib kita pasti membaca manqobah. Manqobah itu kisah perjuangan dan kisah dari perjalanan hidup Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Tetapi walaupun dia merupakan kisah atau cerita, apa yang disebutkan dalam manqabah itu adalah pelajaran kita selaku murid ya, di dalam kita memahami kajian tasawuf ya. Jadi jangan hanya dilihat ceritanya, tetapi apa isi cerita. Nah, ketika kita nggak mampu menyelami isi cerita, nah ini yang kadang-kadang timbul persepsi yang berbeda-beda atau timbul ya tidak percaya, masa iya gitu ya. Nah kenapa? Karena yang dilihatnya hanya sebuah cerita, dia tidak memahami isi cerita. Nah jadi ketahuilah Bapak Ibu, setiap cerita di dalam manqabah itu adalah pelajaran untuk murid, pelajaran untuk kita semua. Makanya setiap kita mendengar ada kisah, ada manqabah, nah coba kita cerna dengan pikiran kita pahami apa makna cerita itu. Nah, supaya kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, soal cerita itu kan bukan hanya cerita, tetapi ada makna yang dapat kita ambil sebagai petunjuk. Dan Al-Quran juga seperti itu juga, Bapak Ibu. Ya, Al-Quran itu juga banyak mengandung cerita. Ada cerita Isra Mi'raj, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Nabi Musa membelah laut, dan lain sebagainya. Apapun model ceritanya itu adalah petunjuk.
Ya, kalau diceritakan Al-Quran kan petunjuk, hudal linnas, petunjuk buat manusia. Cuman kadang-kadang kita terbuai dengan cerita, lupa kita untuk menemukan petunjuknya. Sehingga kita hanya sekarang memuji-muji, tapi tidak mampu menerapkan. Hebat Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang dipanggil oleh Allah menghadap langsung, ya Isra Mi'raj. Hanya sebatas itu. Pada akhirnya kadang-kadang isinya cuma sholat, cerita tentang sholat. Itu oleh-oleh, gitu ya. Oleh-oleh dalam Isra Mi'raj. Nah, tapi petunjuk Isra Mi'raj itu sendiri apa? Nah, ini kadang-kadang tak terbongkar, tak terungkap. Ya. Begitu juga Nabi Musa membelah lautan pakai tongkatnya. Hebat Nabi Musa, bisa membelah lautan. Ada. Makanya kalau ketemu tongkat Nabi Musa, belilah Pak. Ya, bisa belah lautan juga. Nabi Musa mengalahkan sihirnya Fir'aun dengan melemparkan tongkat, sehingga ular-ular kecil-kecil yang dibuat oleh pesihir-pesihir Fir'aun itu habis dimakan sama ular yang dari tongkatnya Nabi Musa. Begitu juga Ashabul Kahfi sekian ratus tahun. Mereka itu bersembunyi di satu gua, ya, tapi masih hidup, ya. Dan mereka merasakan hanya sehari atau setengah hari mereka dalam gua, padahal sudah 300 tahun. Nah, kita banyak terbuai dengan cerita-cerita itu. Cuman lagi-lagi kadang-kadang kita tidak menemukan petunjuk suci yang terkandung dalam cerita itu. Nah, oleh karena itu, mari kita coba untuk memahami cerita cerita tentang Manqabah di ke-15 dari Sultan Aulia ini. Apa yang tadi sudah saya paparkan. Yang pertama, seorang ibu punya anak, satu-satunya anak. Ya, tenggelam di dasar lautan. Kayaknya kita inilah, Pak. Ya, yang punya anak kita lagi tenggelam di dasar lautan nih. Siapa anak kita? Tiflul ma'ani. Bayi maknawi. Apa itu? Ruh kita. Lagi tenggelam di dasar lautan dunia yang dalamnya. Ad-dunya bahrun amib. Dunia ini lautan yang sangat dalam. Banyak manusia tenggelam di dasar lautan. Gara-gara dunia ini. Tenggelam dengan jabatannya, tenggelam dengan hartanya, tenggelam dengan pujian-pujian orang. Pokoknya lupa dia naik ke atas. Udah hilang, tenggelam di dasar lautan. Nah, kita ini kayaknya, ya. Ruh kita, Pak, sekarang tenggelam di dasar lautan dunia ini. Minta kepada Sultan Aulia untuk dihidupkan dan dihadirkan lagi. Lalu Sultan Aulia berdoa. Ternyata setelah ibu itu pulang ke rumah, yang kata Sultan Aulia itu anakmu sudah di rumah, tetapi begitu nyampai di rumah belum ada. Berdoa yang kedua kali belum ada juga. Berdoa ketiga kali barulah ada di rumah. Sampai Sultan Aulia bertanya kepada Allah, kenapa sesusah itu menghadirkan seorang anak yang tenggelam di dasar lautan sampai 3 kali. Nah, apa maksudnya ini? Doa yang pertama mengisyaratkan ilmu syariat. Menghadirkan ruh kita untuk kembali kepada Allah, pulang ke rumah asal dengan ilmu syariat ternyata tidak hadir, Pak. Nah, kenapa? Karena masih merangkai tulang belulang yang berserakan. Masih mencari tulang belulang yang berserakan. Inilah yang ngumpulin pahala pahalu. Nggak nyampai. Ngamalkan ini dapat pahala, ngamalkan ini dapat pahala. Sehingga terobsesi kita kalau mengamalkan sesuatu amalan, pahala itu yang diharapkan. Nggak nyampai, Pak. Nggak pulang ke rumah, nggak. Serajin apapun kita mengerjakan syariat, kalau tidak ikhlas bangkai. Al-amal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal perbuatan yang kamu lakukan tidak obahnya seperti patung.
Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara. Tidak bisa nolong kita sama sekali. Kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amalan itu sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Apa itu rahasia ikhlas? Zikir. Zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau amalan tidak ikhlas, Pak, bangkai, Pak. Nggak bisa pulang ke rumah. Nggak nyampai ke Allah. Inilah isyarat dulu pernah saya cerita bagaimana seorang abid yang begitu rajin melaksanakan ibadah sampai sejadah dari batu cekung, tapi pada akhirnya masuk neraka. Dia protes, kenapa ya Allah, saya sudah rajin ibadah, kok saya masuk neraka? Kata Allah, kau tidak kenal aku. Kau beribadah bukan karena aku, tapi karena surgaku. Surga itu makhluk aku. Mau kembali ke surga, surga itu makhluk. Makhluk balik ke makhluk, nggak nyampai. Makanya saya kemarin sampaikan di Halim, sudahlah Pak, sebenarnya kita sudah tua-tua. Kita singkirkan dulu urusan pahala sama surga itu. Nggak usah terobsesi kita dengan pahala sama surga. Kenapa? Karena kalau pahala itu otomatis. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Udah, asal berbuat baik dapat pahala. Asal berbuat jahat dapat dosa. Ngapain diminta-minta lagi? Ya. Perbanyak saja amalan baiknya, perbuatan baiknya, jauhkan perbuatan maksiat, sudah. Mau dapat pahala, mau enggak, itu urusan Allah. Surga itu hak prerogatif Allah. Belum tentu loh kita rajin ibadah syariat akan dapat surga. Nyatanya si habis sampai cekung itu enggak dapat. Ya, tetapi nasuha yang banyak maksiat, begitu dia mati taubat, akhirnya diterima taubatnya, masuk surga. Dua kisah ini Bapak Ibu, itu jadi pelajaran buat kita. Artinya, kalau urusan surga hak prerogatif Allah. Ya Allah, saya nggak pantas ya Allah masuk surga. Dosa saya banyak, ya Allah, amal saya sedikit. Nggak ada urusan, kata Allah. Itu hak saya, surga itu masuk aja. Mau apa? Nuntut kita, ya Allah, saya rajin betul ibadah di akhir di dunia, ya Allah. Mana surga saya? Allah, kata Allah, kamu gak kena saya. Masuk neraka. Kenapa? Karena tugas manusia hadir di dunia ini bukan untuk ibadah. Itu tugas utama loh. Tugas utama manusia hidup di dunia ini untuk mengenal Allah. Itu tugas utama. Rajin ibadah tapi Allah yang dia sembah dia nggak kenal. Gimana mau nyampai? Ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka ku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah ku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Bukan menyembah, Pak, mengenal. Beda mengenal sama menyembah, Pak. Ya, kan sudah saya ulang berulang ini tadi. Bukan menyembah. Allah nggak butuh disembah nggak? Sedunia ini orang menyembah Allah, Allah nggak untung. Nggak ada satu pun manusia hidup di dunia menyembah Allah, Allah nggak rugi. Mengenal Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia ini adalah mengenal Tuhan yang dia sembah dengan penuh keyakinan. Itu kewajiban pertama. Makanya kita nggak khusyuk-khusyuk sholatnya sampai tua, nggak kenal siapa kita sembah. Katanya nyembah Allah. Allah yang mana? Alif, lam, lam, ha. Itu nama. Yang kita sembah zat yang bernama Allah. Sudah kenal belum dengan zat yang bernama Allah itu? Ini makanya Nabi SAW 13 tahun, Pak, mendakwahkan ini di Mekah. Belum ada urusan ibadah. Tapi urusannya mengenal Tuhan itu dulu. Makanya saya katakan, singkirkan dulu dari pikiran kita urusan pahala sama surga. Sekarang fokuskan gimana kembali ke Allah. Itu utama.
La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengetahui, tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Makanya doa pertama belum pulang ke rumah, Pak. Masih ngumpulin bangkai yang berserakan. Nah, ini syariat, ilmu syariat. Ya, jadi ilmu fikih. Jadi kalau kita beramal tapi tidak ada ikhlasan di dalam beramal, itu bangkai lah. Zikir tidak ikhlas, bangkai zikir. Sholat tidak ikhlas, bangkai sholat. Nggak enak sih kalau nggak ikut zikir. Ya apalagi kalau ada Pak Ketua. Nah, itu nggak ikhlas itu nggak. Mending nggak usah. Capek-capek badan aja. Ya, nggak enak kalau nggak datang sholat ke masjid. Saya kan pengurus ini. Nah, gara-gara pengurus baru datang ke masjid. Begitu lepas pengurusnya nggak datang-datang lagi ya. Nggak ikhlas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormat, kalau hanya duduk di fikih, duduk di syariat, nggak nyampe. Lalu berdoa Sultan Aulia yang kedua. Ternyata belum ada juga. Apa maksudnya ini? Ini perjalanan. Baru dirakit, Pak. Ini torekat. Sudah ada ruhnya. Cuman belum diangkat. Ya, selesai rakitan, ada ruh. Udah mulai hidup. Jadi yang mengamalkan zikir, gitu ya, yang baru belajar zikir, insya Allah itu sudah ada ruh. Baru talqin zikir, sudah mulai mengamalkan torekatnya, itu sudah ada ruh. Rakitan yang sudah selesai, baru dikasih ruh. Cuman belum diangkat, belum pulang ke rumah. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu setelah talqin zikir, nah, mungkin beberapa hari, mungkin beberapa bulan kemudian, mimpi disuruh ngurusin anak kecil. Mungkin ibu mimpi melahirkan. Mungkin bapak mimpi ketitipan anak tetangga. Atau kita jalan ketemu anak kecil. Dia minta supaya diurus. Itu isyarat ruh kita, Pak. Ruh kita yang baru lahir. Bayi baru lahir minta diurus. Makanya ketika kita talqin zikir, itu ibarat melahirkan bayi maknawi. Manusia ini kata Sultan Aulia lahirnya 2 kali, Pak. Seperti burung, kayak ayam, manuk. Lahirnya 2 kali. Pertama lahir telur. Tuh, keluar telur dulu. Yang kedua lahir netes. Itulah burung, itulah ayam, itulah manuk. Kita manusia juga begitu, lahirnya 2 kali, Pak. Pertama, lahir dari kandungan ibu, lahir jasmani. Ini lahir dari kandungan ibu. Yang kedua, lahir ruhani. Oleh guru mursyid talqin zikir. Jadi talqin zikir itu ibarat melahirkan bayi maknawi. Baru ada ruh, Pak, di tarekat, cuman belum diangkat. Nah, ini syaratnya. Maka kalau ketemu bayi, itu isyaratnya ruh kita sudah lahir, minta dirawat, minta diurus, dikasih baju, disuapin, ya, dimandikan, diurus. Nah, bayi maknawi yang sudah lahir, karena sudah talqin zikir, kalau nggak ngamalkan zikir, nggak ngurusin bayinya. Ya, bagaimana cara ngurusinnya? Amalkan zikirnya, jahar atau khafi. Perbanyaklah ngamalkan zikir. Perbanyak melaksanakan puasa. Lakukan lintas rimbawan. Kata Sultan Aulia, pakaian kami 3 macam. Yang pertama berlapar-lapar, itu banyak puasa. Yang kedua bertenggang malam, itu banyak sholat malam. Yang ketiga lintas rimbawan. Nah, lintas rimbawan ini ziarah, Pak. Silaturahim. Baik kepada guru kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, kita datang ke rumahnya, minta fatwanya, minta petunjuknya, minta doanya. Itu silaturahim kepada guru kita yang masih hidup. Kepada guru kita yang sudah meninggal, kita ziarah ke pusaranya, Pak. Nah, makanya di Arafah, kita biasakan. Kadang kita ziarah ke Wali Songo.
Kadang kita ziarah ke Wali Sumatera sampai ke Aceh sana. Itu guru-guru kita. Kita ziarah. Kemarin kita bawa jamaah 3 bis ziarah ke Pengasahabah di Suryalaya. Nah, banyak jamaah kita yang belum pernah ke Suryalaya. Belum ketemu Pengasahabah. Saya bilang, kalau belum ketemu Pengasahabah, kita usahakan ziarah ke pusaranya. Nah, kena guru kita. Sebab guru itu Bapak, sangat tergantung dengan hati kita, Pak. Ya. Kalau hati kita merasa dekat, insya Allah beliau juga merasa dekat dengan kita. Tapi kalau hati kita ini jauh, ya, tidak mahabbah kepada guru, ya, khawatirnya, guru juga tak perhatian sama kita. Gitu. Nah, beda kan orang yang sering ketemu dengan orang yang jarang ketemu. Beda. Saya baru kenal sama Pak Ketua. Pak Dadang. Ya artinya baru, itu belum puluhan tahun lah begitu. Baru. Tapi karena saya sering bersilaturahim kepada beliau, beliau pun sering bersilaturahim sama saya, kenal bagus, kenal baik saya dengan dia. Bahkan bukan hanya kenal, timbul rasa cinta kepada beliau. Amin. Itu artinya apa? Semakin kita sering mengamalkan zikir, semakin sering silaturahim kepada guru kita merasa dekat dengan kita. Ini yang dimaksud ya oleh dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah, yang takwa, yang sering jumpa sama Allah, yang sering jumpa sama guru, karena guru sebagai wasilah untuk kembali kepada Allah. Ya. Nah, tapi kalau jarang-jarang kita ketemu Tuhan kita sendiri, ya sudah. Ya. Kita aja yang ngaku-ngaku hamba Allah, tapi Allah nggak ngaku kita sebagai hambanya. Nah, repot kita jadinya. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua tadi, amalan yang sudah menjalankan zikir. Ya, yang sudah hidup ya syariatnya. Kita sholat, zikir hati, ya, kan? Nah ini kan enggak, badannya yang sholat, tapi hatinya kemana-mana. Kadang-kadang jarum hilang, ketemunya waktu sholat. Iya, jarum hilang. Ingatnya tempe sedang digoreng, ingatnya waktu sholat. Ya Allah, kata. Untung. Sudah pulang dari pasar bawa ikan, lupa masukkan ke kulkas. Ingat waktu salat. Kata kucing. Mulai suaranya dikeraskan. Allahu Akbar. Itu ngusir kucing. Masya Allah. Salat itu Pak ketemu Allah. Ya. Nah, coba tes diri kita masing-masing. Perhatikan. Kita sudah sering salat. Ketemu nggak dengan Allah waktu salat tadi? Harus ketemu. Kalau nggak ketemu Allah, berarti tidak syariat aja, Pak. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu berhadapan. Tapi kita baca tahiyat yang Allah entah di mana, ya nggak ketemu, nggak. Makanya nggak, Pak. Badan payah, hati susah. Kita sudah sering melaksanakan ibadah sholat, tapi masih sering ngebully orang lain. Ngejelek-jelekan orang lain. Sering melakukan sholat, tapi koruptor. Sering melakukan sholat, tapi bohong. Sampai-sampai jadi raja pembohong. Gimana sholatnya? Emang nggak bernyawa, bangkai. Nggak hidup, nggak. Nah, dengan zikir lah mulai hidup, ada nyawa. Kita sholat, hati kita ingat Allah. Gitu ya. Makanya di dalam takbir kita pahami 4 maqam takbir. Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Tahu nggak kita kapan ihramnya, kapan mi'rajnya, kapan munajat, kapan tubadil? Tubadil tidak ketika kita takbir Allahu Akbar. Apa masih merasa kita yang sholat? Atau kita sudah naik, muhdas naik kepada qadim?
Ketika naik, berarti sudah tidak di bawah, saya bilang. Muhdas naik kepada qadim. Kalau kita sudah naik ke qadim, tinggal muhdas. Yang ada hanya qadim. Tak merasa kalau kita yang sholat lagi. Ini namanya sudah mi'raj. Ketemu Allah, gitu. Ya gimana mau ketemu Allah, kita belum kenal sama Allah. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu. Begitu yang ketiga, pulang si ibu ke rumah, sudah ada anaknya. Yang kata Allah diceritakan dalam mengqadha itu, gitu ya. Pada yang pertama merakit tulang yang berserakan, ngumpul-ngumpulin tulang-tulang berserakan. Yang kedua memberi ruh. Yang ketiga mengangkat dari dasar lautan dan mengantarkannya pulang. Ini ilmu hakikat. Nah, jadi yang sudah belajar hakikat sudah punya isi, sudah bisa berangkat dibantarkan ke rumah, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kembali kau ke Tuhanmu. Udah nyampai di rumah. Kembali ke Allah. Karena sudah tahu mana syariat, mana tarekat, mana hakikat. Hakikat diri kita sudah paham kita. Mengenal kita akan diri kita dan kenallah kita akan Allah. Mengenal diri kita dan kita paham betul bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Yang ada Allah, yang hidup Allah, yang tahu Allah, yang kuasa Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah. Jangan lagi ngaku kita yang kuasa, Pak. Udah pulang ke Allah. Udah nyampai di rumah. Nah, ini yang kita usahakan. Makanya saya bilang untuk kembali ke Allah harus menempuh dua jalan. Pertama jalan syariat zahiriyah, yang kedua jalan hakikat batiniyah. Syariat tanpa hakikat hanya bangkai. As-syari'atu bila hakikatin natilah. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Tidak ada nyawa. Tapi hakikat tanpa syariat batal. Mesti kalau ada hakikat mesti ada syariat. Rasa gula manis mesti ada gula, Pak. Ada sifat, ya tak? Nah, jadi oleh karena itulah maka syariat dan hakikat dua hal yang harus sejalan. Tidak boleh kita tinggalkan salah satu. Nggak jalan kereta api itu, Pak, kalau hanya satu relnya. Tergelincir, ya. Ini relnya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ini rel. Ya, maka syariat dan hakikat itu ibarat rel perjalanan menuju Allah. Nggak bisa kita kencang di syariat tapi kosong di hakikat. Nggak boleh juga kita kencang di hakikat tapi lemah di syariat. Ada orang sudah belajar hakikat, ngaku sudah ma'rifat kepada Allah, lalu sholat sudah enggak lagi, puasa sudah enggak lagi. Nah, ini yang saya bilang tasawuf, ya. Nah, bukan perjalanan yang benar, ya. Ini enggak mau puasa, malah mencemoohkan orang puasa, malah bangga minum kopi di tengah hari di halaman di teras rumahnya. Melihat ada orang sholat Jumat malah diejek. Kalau kami sudah nggak puasa lagi, kata sudah sampai kepada Allah. Sampai kemana? Jangan dikira syariat itu cuma puasa sama sholat aja. Ada dulu orang datang ke rumah, Pak, nanya, Buya katanya, kalau sudah sampai apa masih perlu bersyariat? Saya bilang, yang Bapak maksud syariat itu apa? Ya sholat sama puasa, katanya. Saya bilang, boleh tinggalkan syariat itu, cuman tuntas, totalitas. Yang namanya syariat kan kerja tubuh, itu syariat. Sholat, syariat. Puasa, syariat. Gitu ya. Tunaikan haji ke Mekah itu syariat. Makan, syariat. Minum, syariat. Pakai celana, syariat. Pakai baju, syariat. Boleh nggak tinggalkan syariat? Boleh, tapi total. Nggak bercelana, nggak berbaju. Boleh nggak sholat lagi? Ada tuh di pasar pakai kacamata rebel, tapi nggak pakai celana. Yang begini-begini boleh nggak sholat. Ini nggak puasa, nggak sholat, tapi makan 3 piring. Duitnya masih senang. Allah nggak makan nasi nggak? Allah nggak butuh duit nggak?
Jadi yang namanya syariat itu kerja tubuh, Pak. Jadi selagi tubuh kita masih ada, wajib syariat. Jangan ditinggal. Makanya syariat tanpa hakikat kosong melompong. Bagus kulit, tapi tak ada isi. Sebaliknya, kalau hakikat tanpa syariat batal, Pak. Ya, benar kata Allah, salah kata manusia. Walaupun sudah ma'rifat tingkat tinggi, tapi kalau nggak pernah kelihatan sholatnya, nggak pernah baca Quran, nggak pernah terdengar, apalagi mau haji, nggak pernah sholat. Begitu dia mati, nggak mau Pak orang mensholatkan. Dia hidup aja nggak pernah dibawa sholat, masa udah jadi bangkai kita yang suruh nyalatin katanya. Ini benar kata Allah, salah kata manusia. Jadi kita nggak mau begitu. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, hakikat itu ibarat nyampai ke rumah. Taulah kita dengan Allah, begitu takbir Allahu Akbar, langsung tubadil. Nah, kemudian yang keempat, setelah diminta oleh Allah, hai Abdul Qadir, mintalah apa kau mau. Kuberi kau, kalau orang menyebut namamu di hari Jumat, kujadikan waliku. Ketika kau melihat tanah, tanah jadi emas. Nah, cukup bagiku ya Allah, walaupun begitu banyaknya, begitu bagus, begitu baik, tapi nggak cukup bagiku. Saya minta yang lebih dari itu. Masya Allah. Kalau bapak-bapak misalnya dikasih tahu sama Allah, Pak Hanan, kau lihat tanah jadi emas, senang apa enggak? Senang. Udah itu aja. Tapi sebenarnya berjalan enggak senang enggak? Apa dilihat jadi emas? Enggak senang enggak? Nah, itu mah bisa lenyap yang begitu. Saya minta yang lebih. Apa dikasih Allah? Ketika kau sudah tiada, orang menyebut namamu, pahalanya sama dengan menyebut namaku. Masya Allah. Artinya apa? Ini maqam ma'rifat, Pak. Syaikhul Qadirnya sudah enggak ada. Jadi kalau kita bicara Syaikhul Qadir, bayangan kita langsung tertuju kepada Allah. Ya, jangan dilihat Syaikhul Qadir itu orang Irak. Ini kan kadang-kadang kita ini masih dihambat, dibatasi dengan wilayah dan suku. Pernah dulu Pak, saya ngaji, saya nyampaikan ceramah di satu masjid, nggak usah sebutkan masjidnya. Saya cerita, ini tarekat yang kita pelajari ini, saya mengambilnya dari pengusaha Abah Hanom di Suryalaya. Saya bilang, Abah Hanom itu menerimanya dari Abah Sepuh Syekh Abdullah Barak bin Nur Muhammad. Abah Sepuh menerimanya dari Syekh Tolhah kali Sapu Cirebon. Syekh Tolhah itu mengambilnya dari Syekh Khatib ya Ibnu Abdul Ghaffar. Beliau bermukim di Mekah dulu. Begitu saya bilang Syekh Khatib itu dari Sambas, Kalimantan Barat, saya bilang langsung nunjuk seorang bapak. Pak Ustadz, jangan sebut-sebut ulama di luar Lampung ini. Cukup ulama kita di Lampung ini aja. Astagfirullahaladzim. Memang cukup dengan ulama di Lampung ini aja. Kita belajar dari yang bersilsilah loh. Kita bertarekat yang bersilsilah. Ya, silsilah itu bukan hanya orang Lampung aja. Nah ini kalau sudah belajar tarekat, belajar hakikat, tidak boleh dibatasi dengan wilayah. Tak boleh dibatasi dengan suku-suku. Ya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup semua nabi. Artinya apa? Ketika kita melihat Muhammad bin Abdullah, jangan dilihat dia sebagai bapak dari anak-anaknya, sebagai manusia biasa. Bukan. Pandanglah dia sebagai Rasul Allah. Walaupun beliau orang Arab, kita orang Indonesia, tapi beliau Rasul Allah. Pandanglah dia sebagai Rasul Allah. Nah, kita mengikuti beliau kalau mau selamat, kita. Jadi tidak lagi dibatasi ini suku itu wilayah itu nggak paham. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu bersyukur kita kepada Allah ditemukan oleh Allah kepada guru-guru kita yang kita secara fisik belum pernah ketemu. Mungkin Bapak ada yang belum pernah ketemu pengusaha Abah Hanom di Suryalaya, tapi jadi guru kita. Ya. Mungkin kita belum pernah ketemu dengan Abah Sepuh Syekh Abdullah Barak bin Muhammad, belum pernah ketemu dengan Syekh Tolha, belum pernah ketemu dengan Syekh Khatib. Tapi walaupun kita belum ketemu secara fisik, insya Allah secara rohani kita sudah berkumpul bersama mereka. Syaratnya diakui sebagai murid.
Supaya diakui sebagai murid bagaimana? Amalkan ajarannya, amalkan zikirnya, ikuti khatamannya, amalkan khatamannya, ikuti manakib. Nah, tapi kalau nggak pernah zikir, jahar nggak diamalin, HP-nya nggak diamal, khatam nggak pernah, gimana mau diakui sebagai murid, Pak? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya di alam ma'rifat, ya. Hilang keadanya kita, yang ada hanya Allah. Pandanglah Allah sampai tak terlihat adanya dirimu. Ya, kalau masih terlihat adanya diri kita, belum nyampai. Ya, dah. Sampai tak terlihat adanya kita, Pak. Ya, maka duduklah kita di tauhid yang 4 nanti. Ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Nah, setelah kita duduk di tauhid yang 4 ini, fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, jadi sampai kita artinya kembali kepada Allah dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi oleh waktu, saya kira cukup demikian materinya. Namun kalau ada waktu bisa kita diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa saudara-saudara ibu-ibu yang ingin bertanya. Misalkan Pak Ketua Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya, materi. Ada satu ini yang sepertinya yang paling berat justru saya nilai tadi waktu di saya tadi Pak ya, ketika Anda sampai ke yang terakhir tadi, yaitu masalah keikhlasan. Saya hadir ke sini jujur aja, satu sebenarnya semangat awal tadi adalah ingin mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tapi tak bersih juga, saya hadir di sini karena saya tidak enak juga sama pengurus al-jihad kalau hadir. Jujur, sempat terbersih seperti itu. Jadi yang jadi permasalahan adalah pertanyaan saya, apa sih indikasi kita ikhlas? Apa sih cara kita mendapatkan ikhlas? Semua kita hadir di sini kalau tidak bicara ikhlas pasti cuma kira-kira. Mungkin Ibu yang bisa gambarkan lebih jelas bagaimana caranya, bagaimana polanya, bagaimana indikasinya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bapak tahu ada surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran? Ada ya? Bunyinya apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat Al-Ikhlas. Tapi nggak ada kata-kata ikhlas di situ. Ya, namanya surat Al-Ikhlas, tapi kalimat ikhlas, kata-kata ikhlas nggak ada di sana. Oh, kalau begitu yang namanya ikhlas itu duduk di tauhid, Pak. Kembali ke Allah, nah itu yang ikhlas. Di kita ini secara umum, yang ikhlas itu apa? Tak mengharap apa-apa kecuali ridho Allah. Kan itu yang umum kan, Pak ya? Coba tes, Pak. Benar enggak? Bapak misalnya sedekah kepada orang 1 juta, kebetulan mau lebaran. Ya, panggillah seseorang atau orang yang tidak mampu secara ekonomi, kasih duit, ini ada duit, ya silahkan dimanfaatkan, beli kain sarung ya untuk sholat Id nanti. Oh ya Pak, ya saya doakan Bapak mudah-mudahan banyak rezekinya, sehat badannya, panjang umurnya. Kira-kira didoakan begitu senang nggak? Senang. Atau sebaliknya, maksud kita supaya dia beli kain sarung bisa ikut sholat Id, malah beli nomor. Nah, pasang togel, apalagi judi online, kalah pula. Bapak tahu, nah saya kasih duit untuk beli kain sarung, kok malah beli togel, pasang judi online, marah Bapak, ya dah. Nah kira-kira, ya dia bilang, Bapak marah sama dia, kenapa kamu beli togel, beli judi online? Alah Bapak nih, kalau nggak ikhlas Pak pula, apa nggak usah ngasih-ngasih lah Pak adanya. Ya, udah belanjain sendirilah katanya. Jangan pura-pura orang kaya katanya. Padahal miskin kata dia. Nah kira-kira digitukan orang, sakit nggak hati Bapak? Kira-kira ikhlas nggak gitu? Senang dipuji, sakit dicaci. Masih tersangkut, belum kena Allah. Yang tak butuh apa-apa itu Allah, itu yang butuh apa-apa. Allah semua yang menjadikan makhluk ini. Apa semua menyembah Allah semua? Enggak, banyak yang kafir Pak.
Malah Allah dicaci makinya gitu. Apa dicabut oleh Allah nyawanya? Malah dikasih sehat, dikasih duit yang banyak. Nggak pernah sholat, duitnya banyak, rezekinya banyak, dagangnya laris. Ini yang sudah zikir, sudah sholat tahajud, sholat duha, hutangnya nggak kebayar, kredit macet pula, malah bangkrut. Nah gimana ini? Orang nggak sholat malah duitnya banyak, yang rajin sholat malah nggak punya duit. Allah tidak mengukur banyaknya atau sedikitnya harta, Pak. Banyak harta bukan ukuran orang mulia, bukan. Ujian. Ada kita berdoa sama Allah, nggak makbul doa kita. Lalu Allah mulai dicaci maki, Allah dijauhin, nggak sholat lagi, nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Katanya kalau kau berdoa, aku kabulkan. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku kabulkan. Udah doa kita nggak makbul deh. Nah, lalu kita nggak percaya lagi. Nah, ini yang salah. Orang berdoa itu, Pak, 3 kemungkinan, Pak. Dikabulkan langsung, ditunda, atau tidak dikabulkan sama sekali. Ketika dikabulkan langsung, kita diuji dengan kesyukuran. Bersyukur nggak sama Allah? Nah, itu ya. Diuji dengan kesyukuran. Bersyukur nggak kita dengan Allah? Kalau ditunda, kita diuji dengan kesabaran. Masih sabar nggak nunggu? Masih sabar nggak berdoa terus? Masih sabar nggak dengan melaksanakan ibadah? Jadi kalau ditunda ini mungkin kita berdoa, Pak, terkabulnya di anak kita. Kita berdoa, ya Allah, berilah saya rezeki, ya Allah, agar saya bisa menunaikan ibadah haji, ya Allah. Sampai tua kita belum juga berangkat. Anak kita bekerja, lalu dia biayai. Nah, terkabul kan doa, cuman ditunda. Nah, ini ketika ditunda begini, kita diuji dengan sabar. Sabar enggak? Ketika tidak dikabulkan, kita diuji dengan keimanan. Masih percaya enggak sama aku, kata Allah. Nah, jadi gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, indikasi ikhlas itu nak nyangkut di hati. Mau dicaci, mau dipuji, loss. Ya. Sebab lawan ikhlas itu kan ria. Nah, ria ini ada yang kasar, ada yang halus. Misalnya begini, ada orang nyumbang untuk masjid, kebetulan pengurus itu menyediakan papan pengumuman. Yang menyumbang bulan ini 1 si A, 2 si B misalnya 1 juta, si A misalnya 10 juta. Nah, ada orang lain ngasih sumbangan misalnya 10 juta. Tolong ya Pak, ditulis ya depan tulis, biar orang tahu, saya kan nyumbang juga untuk masjid ini. Itu riak secara kasar, Pak. Ya, senang untuk diketahui orang. Tapi ada juga yang ngomong, Pak, nggak usah ya ditulis depan tulis. Saya tidak ingin orang lain tahu, cukup Allah juga yang tahu. Itu riak, tapi halus. Riak juga. Kenapa riak? Yang pertama riak, karena dia kepingin supaya orang tahu. Yang kedua, dia kepingin supaya orang lain nggak tahu. Sama Pak, ria semua. Yang tidak ria gimana? Lepas dari tangan kita, loss, mau ditulis mau nggak ada urusan. Ditulis tidak pula kita merasa terpuji, tidak ditulis tidak pula merasa tersinggung. Apa? Emang semuanya hamba Allah, Pak? Nggak perlu disebut itu. Kucing juga hamba Allah juga. Malah membingungkan itu. Ya, nah? Apa betul Bapak sudah diakui Allah sebagai hamba? Ya, nah? Iya, nggak usah lah dari hamba Allah. Udah, lepasin aja, jangan nyangkut-nyangkut. Terserah. Mau dibelikan ke semen, mau dibelikan bakso, terserah. Nggak ada urusan lagi, urusan kita melepaskan dari tangan, udah gitu. Mau dibelikannya ke baju anaknya, terserah. Dia tanggung dosa ya. Ya. Tugas kita melepaskan dari tangan kita. Udah lepas, nggak ada urusan lagi. Mau ditulis, mau nggak ditulis, nggak ada urusan. Silakan aja lah. Ditulis juga nggak terpuji, nggak ditulis nggak pula kita tersinggung. Nah, jadi indikasi ikhlas tuh nggak lengket di hati, Pak. Kayak batang kelapa. Itu ikhlas, kira-kira ikhlas yang bagus kayak batang kelapa itulah. Batang kelapa itu tugas saya mengeluarkan buah. Apa mau diambil dugannya, apa diambil tuanya, terserah.
dijadikan minyak, mau dijadikan santan, terserah. Si kelapa, pohon kelapa tak minta apa-apa. Ya, tapi buah jojong terus. Nah, keluar terus buahnya. Tugas saya mengeluarkan buah, udah. Mau diambil dugannya kena lebih mahal dugan daripada yang tua, gitu. Atau diambil yang tuanya dijadikan kopra, terserah. Enggak pula si pohon kelapa minta santan dikit aja, enggak. Ya. Atau empasnya aja taruh di batang saya, enggak. Nah, ini ikhlasnya batang kelapa itu. Dia tidak minta apa-apa, tapi buah jalan terus, keluar terus. Nah, begitu juga Pak. Walaupun nggak ditulis, nggak ditulis, jalan terus, sedekah, kasih lebih banyak lagi. Kalau kemarin 10 juta, nggak ditulis, nggak apa-apa. Sekarang saya kasih 100 juta. Nah, gitu. Jangan mentang-mentang nggak ditulis, lalu nggak bersedekah lagi. Ini nyangkut mah, gitu. Gara-gara dia beli togel, kita kasih duit, nggak dibelikan kain sarung, lalu nggak kasih lagi dia sama dia. Dendam kita. Itu nggak ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu artinya tak tersangkut di hati. Ya, iya, di hati hanya ada Allah. Pandanglah apa yang diperbuat oleh hamba, semua perbuatan Allah semua. Baik ataupun buruk. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya jadi ikhlas itu ya indikatornya apa? Tidak tersangkut hati lagi selain hanya kepada Allah. Baik, saya kira demikian. Masih ada? Cukup. Ya. 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 Ini ada yang minta didoain. Bapak Nasrullah. Sakit. Sama ini Bu Jihati Nasrullah. Bu Jihati minta doain. Bu Jihati ini jemaah. Ini istrinya Pak Warsi. Oh. Jamaah. Lagi mau operasi kanker pita. Oh, ya ada. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, minta keikhlasannya untuk kita doakan bersama ikhwan kita yang sedang sakit. Yang pertama, Bapak Nasrullah yang sedang sakit, ya mau operasi kanker lidah di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Kemudian yang kedua, Ibu Puji Hartini binti Bakri. Ini yang kanker lidah. Oh, yang kanker lidah ini Puji Hartini binti Bakri Atmu Rejo. Nah, Pak Nasrul sakit apa? Prostat. Ya, ya. Intinya apa saja penyakitnya itu datangnya dari Allah. Ya. Yang menyembuhkan juga Allah juga. Ya. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan beliau berdua ini sehat kembali, sehingga bisa beraktivitas, diangkat Allah penyakitnya, sehingga mereka kembali sehat seperti semula. Ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa bi karamati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrul aziz, wa bi karamati Sahih Mukarram Syekh Abdullah Barak bin Muhammad, wa bi karamati Sayyid Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad, isfi maradahuma fa innaka anta syafil la shifa illa shifauka. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan beliau berdua, Pak Nasrullah dan Ibu Puji Hartini, diangkat Allah penyakitnya sehingga sehat seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين